Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak sekalian, mencermati fenomena yang ada di media sosial yang sedang hangat dibicarakan, yaitu adanya revisi buku PAI oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Agama. Jadi saya tegaskan kembali, PAI, Pendidikan Agama Islam, itu pelajarannya mencakup tentang fikih, akidah, Al-Quran, hadis, sejarah kebudayaan Islam. Lah, oleh pemerintah saat ini telah direvisi pelajaran agama, entah fikih, akidah, Al-Quran, hadis, SKI, yang di situ berpotensi isi buku tersebut berpotensi adanya radikalisme, adanya intoleransi. Buku-buku tersebut bukan, saya tegaskan lagi ya, bukan dihapus. Masyarakat awam menganggap penghapusan pelajaran PAI mboten, tidak menghapus fikih, tidak menghapus akidah akhlak, tidak menghapus Al-Quran hadis, tidak menghapus SKI pemerintah, tidak menghapus. Yang dihapus adalah kontennya. Manakala fikih ada konten radikalisme dan intoleransi, pelajaran akidah akhlak bila mana ada konten yang mengarah kepada intoleransi, radikalisme, akan ditarik kembali, akan direvisi kembali. Jadi sekali lagi saya sampaikan, bukan menghapus materi agama, tetapi yang dilihat adalah kontennya. Revisi bila mana buku-buku tersebut mengandung unsur intoleransi dan radikalisme. Maka seiring dengan itu, kami sebagai masyarakat awam sekaligus pegiat pendidikan agama Islam justru memberikan apresiasi, justru memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang telah bergerak cepat untuk mengambil buku-buku bila mana buku tersebut bermuatan intoleransi dan radikalisme. Karena apabila buku itu dibiarkan, akhirnya dibaca oleh anak-anak kita, maka anak-anak kita besar kemungkinan akan terpengaruh dengan konten yang ada di buku itu. Sehingga saya anggap sesuatu langkah yang bijak pemerintah bergerak cepat supaya hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Maka buku-buku, sekali lagi, buku-buku agama yang berpotensi adanya intoleransi dan radikalisme segera ditarik kembali, direvisi kembali, ditata kembali. Ini sekali lagi adalah langkah yang cukup bijak untuk menghalau adanya faham-faham radikalisme. Karena kalau sudah terlanjur dibaca, nanti akhirnya jadilah anak-anak kita seperti apa? Sudah terlanjur. Padahal dalam kaidah usul diterangkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Ya kan? Menghentikan adalah sesuatu yang bagus daripada kita memperbaikinya. Memang kita ini ironis ya, ironis loh ya. Di saat kita ini mengkampanyekan Islam rahmatan lil alamin, di saat kita ini mengkampanyekan persatuan dan kesatuan, Di saat kita ini mengkampanyekan Islam sejuk dan menyejukkan,
tapi kelompok-kelompok yang lain, kelompok-kelompok minoritas tidak terima dengan konsep itu. Ini kan ironis. Kita dalam satu perahu, tetapi ada di antara jamaah perahu itu yang melobangi perahu kita sendiri. Nah, supaya tidak tenggelam semuanya, langkah pemerintah cukup bijak, yaitu dengan cara menutup buku-buku yang berpotensi intoleransi dan radikalisme. Ibu bapak sekalian, harus kita garis bawahi, walaupun peringatan 10 Muharram telah berlalu ya, tetapi pelajaran itu harus kita pegang terus. Memang peristiwa 1 Muharram telah berlalu, tetapi esensi pelajaran 1 Muharram itulah yang harus kita pegangi. Apa diantaranya? Ternyata Islam pemeluknya banyak yang soleh, tetapi sedikit berbuat kebaikan kepada orang lain. Dia hanya soleh pribadi, tapi tidak mampu menjadi orang muslih yang berbuat baik kepada orang lain. Ini harus kita garis bawahi. Memang peringatan 1 Muharram telah lalu, tetapi nilainya, peristiwa itulah yang harus kita pegang terus. Ternyata pemikiran Ibnu Muljam, ya, pemikiran Ibnu Muljam masih diwarisi oleh saudara-saudara kita. Ibnu Muljam ahli ibadah, Ibnu Muljam hafizul Quran, Ibnu Muljam qiyamul lail, Ibnu Muljam zikirnya luar biasa. Tetapi menjustis Sayyidina Ali seorang kafir, akhirnya Ibnu Muljam berani membunuh Sayyidina Ali, menantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan yang paradok. Dia soleh dalam hubungan kepada Allah, tapi dia tidak mampu berbuat kebaikan kepada orang lain, bahkan menjustis Sayyidina Ali seorang kafir. Lah, pola pikir Ibnu Muljam ini sedikit banyak masih terkontaminasi masyarakat kita, di mana mereka senantiasa gembar-gembor yang tidak seirama dianggap kafir dan lain sebagainya. Lah, buku-buku yang mengarah kepada hal tersebut supaya nggak berlarut-larut, sekali lagi pemerintah cukup bijak dengan cara merevisi buku-buku agama yang bermuatan intoleransi dan radikalisme. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu menjaga dan melestarikan Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.